Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi MPLS, yaitu mengenai tata krama di sekolah. Sebelum kita tahu apa saja sih tata krama yang harus kita lakukan di sekolah, kita harus tahu dulu apa sih tata krama itu. Nah, tata krama itu teman-teman berasal dari dua suku kata. Yang pertama kata tata, yang kedua kata krama. Tata itu berarti aturan, norma, etika, sedangkan krama berarti perbuatan atau perlakuan. Nah, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa tata krama itu adalah aturan atau etika terhadap perbuatan sopan santun di lingkungan sekitar. Nah, yang kita bahas hari ini adalah tata krama di lingkungan sekolah. Apa saja sih tata krama di lingkungan sekolah itu? Nah, tata krama yang harus teman-teman lakukan di sekolah yang pertama adalah tata krama dalam berkomunikasi. Ada 3 hal yang harus teman-teman ketahui dalam berkomunikasi. Yang pertama, perlakukan orang lain seperti teman-teman ingin diperlakukan. Jika kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita harus memperlakukan orang lain dengan baik juga. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui bahwa setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, meskipun orang tersebut terlahir kembar. Tapi tetap saja setiap orang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga kita harus bergaul dengan banyak orang agar kita bisa memiliki etika yang baik. Nah, yang ketiga, ada suatu pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ketika kita ingin menyayangi orang lain, kita harus kenal dulu orang tersebut, bagaimana karakternya, bagaimana harus memperlakukannya. Nah, dengan cara itu kita bisa berkomunikasi dengan orang tersebut dengan baik. Nah, selain dari tata krama dalam berkomunikasi, ada juga tata krama dalam berpenampilan. Nah, teman-teman, untuk penampilan siswa SD, contohnya adalah seperti di sebelah sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada siswa laki-laki dan siswa perempuan yang berpenampilan dengan baik. Nah, bagaimana sih ciri-ciri siswa yang berpenampilan dengan baik? Nah, untuk laki-laki itu memakai topi, memakai dasi, seragamnya rapi, lalu dimasukkan seragamnya ya, lalu memakai sabuk atau ikat pinggang. Untuk perempuan itu memakai kerudung jika yang muslim, memakai topi, dasi, lalu sama bajunya dimasukkan, memakai ikat pinggang atau sabuk, dan tidak lupa juga boleh memakai rompi sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Nah, contoh di sebelah sini itu adalah cara berpakaian yang baik untuk siswa SD. Nah, selain dari tadi ada tata krama berkomunikasi, lalu tata krama dalam berpenampilan, ada juga tata krama dalam makan. Nah, saat istirahat, teman-teman tentunya kita akan jajan dan membeli makanan. Ada tata kramanya ternyata dalam makan itu. Nah, yang pertama, kita harus berdoa dulu sebelum makan. Nah, yang kedua, ketika teman-teman mencicipi makanan dan minuman, usahakan tidak boleh bersuara. Nah, yang ketiga, ketika teman-teman batuk saat makan, maka teman-teman harus menutup mulut agar tidak keluar bakterinya. Seperti itu. Nah, tata krama yang terakhir adalah tata krama dalam menggunakan fasilitas umum. Yang pertama, teman-teman harus membuang sampah pada tempatnya, lalu membersihkan kelas dan lingkungan sekitar sekolah, lalu menjaga taman sekolah atau taman umum, dan menggunakan alat transportasi dengan baik dan benar, contohnya sepeda. Nah, teman-teman dalam menggunakan sepeda di sekolah itu harus hati-hati. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan kita mengenai tata krama di lingkungan sekolah sudah selesai. Kesimpulannya, dimanapun teman-teman sekolah dan apapun peraturannya, kita harus tetap taat dan patuh terhadap peraturan, karena peraturan dibuat tentunya untuk membuat kita disiplin. Tetap semangat dan rajin belajar ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.